lupa kalau Mas Dewa adalah orang yang udah ngebunuh ayah kandung kita. Kalian ini punya hati gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tentunya sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin yang tentunya kita akan membahas kelanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang malam ini. Rupanya malam ini sinetron Buku Harian Seorang Istri akan semakin menegangkan sobat-sobat, dan seperti adegan trailer yang Bang Mimin sajikan di awal video, nampaknya si Lula sudah mengetahui jikalau Dewa penyebab kematian Pak Arman dan juga Bu Diana. Dan di sini akankah Lula menuntut Dewa? Nah, untuk lebih lanjutnya saksikan video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke sobat-sobat, kita lanjut saja ke pokok pembahasan. Namun seperti biasa Bang Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya. Dan seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, jikalau Nana akhirnya sudah mengetahui jikalau ada kemungkinan Dewa penyebab dari kecelakaan Pak Arman dan juga Bu Diana. Dan tentunya hal itu pun sudah diberitahu oleh Fajar kepada Nana sesaat sebelum terjadi kebakaran di kantor Cahaya Nanda tersebut. Tentunya untuk sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang malam ini, Lula bahkan akan mengetahui jikalau Dewa penyebab kematian dari Pak Arman. Dan tentunya di sini Lula sangat marah kepada Nana, dan dia pun bertanya kepada Nana apakah Nana tidak mempunyai hati, sedangkan Dewa sudah menyebabkan kematian Bu Diana dan juga Pak Arman, sementara Nana masih romantis-romantisan. Nampaknya di sini pun akan terjadi kesalahpahaman terus ya, sampai Dewa pun berhasil menemukan bukti-bukti jikalau dirinya tidak bersalah. Nah, kita doakan saja semoga Dewa ini secepatnya bisa mengumpulkan bukti-bukti dan tentunya bisa lari dari tuduhan Nana bahkan dari si Lula ini. Namun sobat-sobat, mungkin saja jikalau Nana bisa menahan atau mengerti Dewa jikalau Dewa tidak bersalah, namun tidak dengan Lula sobat-sobat ya. Nampaknya sifat si Lula ini sangat keras, bahkan dia pun berani menentang siapapun jikalau itu menurut dia benar. Namun menurut Bang Mimin, si Lula ini mengetahui hal ini pastinya mendapatkan bocoran dari antagonis alias core Kevin dan juga si Priska. Karena jikalau Pasya, tentunya tidak mungkin ya sobat-sobat, pasti Pasya lebih mengerti. Pastinya setelah Lula mengetahui hal ini, dia pun akan semakin marah kepada Dewa. Ini terlihat jikalau Pasya pun terpaksa menemani Lula untuk menemui Dewa sobat-sobat ya, karena sudah tanggung mungkin ya, dia tidak memberitahu sedangkan Lula mengetahui hal ini dari orang lain. Dan suasana pun semakin memanas sobat-sobat ya, yang dimana Dewa juga semakin merasa terpojokkan dengan kasus ini. Dan semoga saja Dewa kuat dan bisa melalui masalah ini dengan tabah ya sobat-sobat. Terlebih lagi dia juga harus mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Nana. Apalagi saat ini Dewa juga sudah mempunyai anak yaitu Junior. Tentunya jikalau Dewa tidak bisa menyelesaikan masalah ini, pastinya hubungan rumah tangganya pun akan terancam bercerai sobat-sobat, atau bisa putus di tengah jalan tentunya. Namun kita semua percaya jikalau Dewa tidak terlibat dengan kejadian kecelakaan Pak Arman ini, melainkan kita juga semakin yakin jikalau nantinya si Kevin ini bisa terbukti jikalau dialah penyebab kematian Pak Arman ya sobat-sobat. Namun harapan Bang Mimin, setelah si Lula mendapatkan warisan dari Pak Arman, seharusnya dia pun bertanya kepada yang mengurus harta kekayaan Pak Arman itu apakah masih ada sangkutan-sangkutan yang berkaitan dengan Pak Arman. Dan contohnya seperti si Cornelia mempunyai hutang 2 miliar kepada Pak Arman, dan seharusnya hutang dari Pak Arman yang diberikan kepada si Priska juga harus diungkit tentunya sobat-sobat ya, karena tidak adil jikalau hanya Cornelia yang harus menanggung hutang ya yang diungkit-ungkit oleh pengurus keuangan Pak Arman atau notaris dari Pak Arman. Kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya sobat-sobat ya, yang tidak kalah menegangkan nih sobat-sobat, yang dimana hubungan Cornelia dan Fajar itu semakin jauh. Terlebih lagi jikalau saat ini Cornelia bernyanyi lagi di bar
tersebut, yang dimana di situ juga pernah terjadi di saat si Fajar ini berkelahi dengan orang yang mencoba melecehkan Cornelia tentunya sobat-sobat ya. Namun di sini si Cornelia malah merasa, bahkan dia pun berputus asa jikalau dia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali kepada Fajar. Dan dia pun berpikiran untuk pergi selama-lamanya dari kehidupan Fajar sobat-sobat ya. Dan di episode sebelumnya kita disaksikan dengan Fajar yang ingin melupakan Cornelia. Tentunya Fajar tidak bisa ya sobat-sobat. Dan malam ini malah sebaliknya, Cornelia yang akan berniat meninggalkan Fajar. Nah, menurut kalian akankah Cornelia bisa meninggalkan Fajar? Namun menurut Bang Mimin tidak sobat-sobat ya, karena sekian lama sudah berpisah ingin berjumpa lagi, namun saat ini tentunya tidak mudah untuk berpisah lagi tentunya. Dan di scene ini terlihat jikalau Cornelia juga sangat tertekan, bahkan dia pun mempunyai banyak pikiran mengenai hutang 2M, dan dia juga tidak mau memberitahu Fajar ya, bahkan tidak ingin memberitahu hal ini kepada Tante Merlin karena Cornelia takut jikalau Cornelia ini takut maksudnya ya, takut Tante Merlin ini kepikiran, bahkan dia juga stres. Namun harapan Bang Mimin juga sepertinya ya, harapan Bang Mimin nih sobat-sobat ya, kenapa sih gitu si Cornelia ini nggak mau jujur aja gitu kan, biarin aja lah kalau Tante Merlin merasa bersalah bagaimana yang penting dia pun sudah terbebas dari beban ini tentunya sobat-sobat ya. Dan pastinya jikalau si Cornelia juga ini kalau mau minta bantu kepada Fajar pastinya dibantu sobat-sobat, dan tentunya ini juga masih ada kaitannya dengan ibu kandungnya. Dan dengan banyaknya masalah yang menimpa Cornelia, dari hilang cincin, ribut dengan Fajar, dan kali ini juga malah dia mendapatkan musibah saat dia berada di mobil pick up yang saat itu membawa barang-barang sisa kebakaran dari perusahaan atau kantor Pak Fajar yang akan dipindahkan sementara ini ke rumah Fajar. Dan di saat Cornelia di atas mobil pick up bersama Jihan dan tentunya satunya temennya Bang Mimin nggak tahu namanya sobat-sobat ya, dan tiba-tiba si Cornelia ini jatuh ya sobat-sobat. Untung saja tidak tertabrak Pak Fajar yang saat itu ada di belakang mobil pick up tersebut. Dan tentunya di sini pun semoga ada keajaiban yang dimana keajaiban tersebut bisa menyatukan kembali Cornelia dan juga Fajar, dan semoga juga ada kejelasan dan tidak ada lagi kesalahpahaman. Itulah sedikit informasi yang dapat Bang Mimin sajikan untuk lanjutan alur cerita sinetron buku harian seorang istri yang akan tayang malam ini. Dan pastinya jangan lupa saksikan ya, karena tentunya kita akan disuguhkan dengan adegan yang sangat gimana ya, sangat seru lah tentunya ya untuk kita saksikan tentunya. Bang Mimin pamit undur diri, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.